Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dalam pembahasan buku When English Rings a Bell halaman 103. Nah, mari kita pahami kalimatnya dulu. We will play the roles of the speakers in the pictures. Kita akan memerankan tokoh di dalam gambar. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher and read the conversation. Ini adalah beberapa langkah yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara teliti kepada guru kita yang membaca percakapan. Second, we will repeat the conversation after our teacher, sentence by sentence. Kedua, kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita yang membacakannya kalimat demi kalimat. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kemudian di dalam grup kita akan memerankan peran pembicara atau tokoh dalam percakapan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat tersebut dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Nah, sekarang mari kita mulai memahami kalimat di dalam percakapan ya. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Thank you. Wow, kelasmu sangat bersih dan rapi. Tidak ada yang kotor dan berantakan. Terima kasih. Our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Yes, it's big enough for the activities. Halaman sekolah kita sangat luas. Kita dapat bermain badminton dan melakukan banyak aktivitas di sini. Iya, ukurannya cukup besar untuk beberapa aktivitas. Baik anak-anak, kita melanjutkan untuk memahami kalimat di dalam percakapan berikutnya. Wow, your car is very nice, Siti. Thank you. It's an old car, but it's very fast. Wah, mobilmu sangat bagus, Siti. Terima kasih. Ini adalah mobil lama, tapi ini sangat cepat melajunya. Maksudnya cepat dalam melaju. Nah, dalam percakapan tersebut itu sudah memberi petunjuk tentang nama salah satu tokoh. Nah, tokoh yang sebelah kiri dari kalimatnya dia mengucapkan your car is very nice, Siti. Itu menunjukkan bahwa tokoh yang sebelah kanan namanya si Siti. Nah, setelah ini kita langsung menuju instruksi berikutnya. Baik, mari kita mulai memahami maksud dari petunjuk selanjutnya. We will work in groups. We will list the speaker statements about the things. Kita akan bermain dalam grup atau bekerja dalam grup. Kita akan membuat list atau daftar tentang pernyataan tokoh tentang beberapa hal. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will study the examples carefully. Pertama, kita akan mempelajari tentang contoh-contohnya secara teliti. We will copy and handwrite them in our notebooks. Kita akan menyalin dan menulis mereka atau kalimat tersebut di buku catatan kita. Second, we will discuss to find the speaker statements about the things. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk menemukan pernyataan pembicara tentang beberapa hal. Third, every one of us will handwrite these sentences on a piece of paper. Yang ketiga, masing-masing dari kita akan menuliskan kalimat-kalimat tersebut di atas selembar kertas. Finally, each group we will read all the sentences to each other orally. Dan akhirnya di masing-masing grup kita akan membacakan kalimat-kalimat tersebut satu sama lain secara langsung. Nah, anak-anak,
yang kalimat di bawahnya yang warna hitam. We will use a dictionary. We will spell the words correctly. Kita akan menggunakan kamus dan kita akan mengeja atau mengucapkan kata-katanya dengan tepat. When we are writing, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Ketika kita sedang menulis, kita akan mengatakan kata-kata tersebut dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Jika kita mempunyai masalah atau pertanyaan, kita akan menuju atau bilang ke guru kita untuk meminta bantuan, seperti itu. Jadi jika ada beberapa kalimat atau kata yang buat bingung, silahkan bertanya pada guru. Nah anak-anak, sekarang kita mulai memahami kalimat dalam pertanyaan di halaman selanjutnya. What do they say about the things? Apa yang mereka katakan tentang beberapa hal? Nomor 1, Dayu says Lina's classroom is clean and tidy. Dayu mengatakan bahwa kelas Lina itu bersih dan rapi. Nah, di sini ada kata-kata Lina's classroom. Kenapa kok ada PTS-nya? Kenapa kok Lina's classroom? Nah, setelah ini akan ada penjelasannya. Nah, kalimat Lina's classroom adalah salah satu contoh possessive form. Apa itu possessive form? Yaitu bentuk kepemilikan. Nah, dalam menyatakan kepemilikan biasanya kita menggunakan apostrof. Apostrof itu petik di atas seperti itu. Contoh kalau dalam suatu kata ya, Lina's classroom artinya kelasnya Lina. Rudy's home artinya rumahnya Rudy. Tina's bag artinya tasnya Tina. Nah, jika ingin menyatakan kepemilikan, biasanya menggunakan apostrof S dengan cara menambahkan petik S di belakang nama. Seperti itu ya contohnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Benny says the schoolyard is very large. They can play badminton and do many other activities there. Benny mengatakan bahwa halaman sekolahnya sangat luas. Mereka bisa bermain bulu tangkis dan melakukan banyak aktivitas di sana. Nah, Benny says arti dari kata says di sini menyatakan. Pernyataan dari Benny itu adalah jawaban dari perintah di atas. What do they say? Nah, seperti itu ya. Kenapa kok pakai S? Kenapa kok says? Gak say aja, Bu. Karena Benny itu adalah subjek tunggal, sehingga dia memakai S. Baik, kita lanjut ke nomor 3 sampai 7. Nah, nomor 3, kita kembali ke gambar sebelumnya. Nah, dalam percakapan di gambar ini, toko yang sebelah kiri itu mengatakan, "Wow, your car is very nice, Siti." Nah, kata Siti tersebut itu menunjukkan bahwa karakter atau toko yang sebelah kanan itu namanya Siti. Nah, mari kita beri nama toko yang sebelah kiri. Mungkin namanya Vira. Nah, berarti kita tulis di lembar jawabannya ya. Oke, setelah ditulis di lembar jawaban, mari kita menjawabnya seperti contoh di nomor 1 dan 2. Nah, tadi toko yang sebelah kiri kita namai Vira. Nah, seperti nomor 1 dan 2, kita taruh namanya dan kita langsung jawab. Tadi di nomor 1 ada kata-kata Benny says gitu ya. Sekarang nomor 3, Vira says. Nah, setelah Vira says, Vira mengatakan. Nah, setelah itu tulis ungkapan Vira yang ada di dalam percakapan tersebut. Di sini Vira mengatakan, "Your car is very nice, Siti." Mobilmu sangat bagus, Siti. Berarti ungkapannya Vira, mobilnya Siti bagus. Nah, sekarang bahasa Inggrisnya. Mobilnya Siti itu apa tadi? Gimana kalau kita ingin menyatakan kepemilikan? Nah, betul sekali, memakai apostrof S. Jadi mobilnya Siti itu bahasa Inggrisnya Siti's car, bukan city car, tapi Siti's car.
Oke. Vira says Siti's car is very nice. Nah, seperti itu. Saya kira untuk nomor 4-7 anak-anak sudah pasti paham ya tentang penjelasan sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas halaman berikutnya. Nah, silahkan dibuka halaman 106. Oke, kita mulai memahami kalimatnya dulu ya. Observing and asking questions. Mengamati dan bertanya. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan memainkan peran tokoh di dalam percakapan. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher read the conversations. Ini adalah beberapa langkah yang akan kita lakukan. Pertama, kita mendengarkan secara teliti guru yang membacakan percakapan. Second, we will repeat the conversation after our teacher, sentence by sentence. Kedua, kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita, kalimat demi kalimat. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversations. Kemudian, dalam grup kita akan memainkan peran tokoh di dalam percakapan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Nah, setelah instruksi tersebut, ada beberapa percakapan di beberapa tempat. Yang pertama, at school, di sekolah. Edo. Siti, your house is far from your school, but you always come on time. Siti, I always go to school at 6 a.m. That's why I am never late. Artinya, Edo, Siti, rumahmu jauh dari sekolahmu. Tapi, kamu selalu datang tepat waktu. Siti, saya selalu pergi ke sekolah pada jam 6 pagi. Karena itu, saya tidak pernah terlambat. Oke. Nah, Edo di sini mengatakan your house. Nah, kira-kira your house apa ya artinya? Betul sekali, your house artinya rumah kamu. Kalau misalkan sepatu kamu apa bahasa Inggrisnya? Betul sekali, your shoes. Kalau sepedaku, iya, my bicycle. Kalau buku dia laki-laki, iya betul sekali, his book. Kalau misal rumah kita, iya betul sekali, our house. Seperti itu ya penggunaannya. Kira-kira itu penjelasan tentang apa ya? Nah, itu adalah salah satu penjelasan atau contoh dari possessive adjective. Apa sih possessive adjective itu? Possessive adjective adalah salah satu cara untuk menyatakan kepemilikan. Nah, bagaimana caranya? Apabila subjeknya itu I, kita ubah menjadi my. Apabila subjeknya you, kita ubah menjadi your. Kalau he, his, she, kita ubah menjadi her, dan seterusnya. Nah, setelah itu, kita letakkan kata benda setelah possessive adjective. Seperti contoh, rumahku, my house. Nah, rumahmu, your house. Rumah dia laki-laki, his house. Rumah dia perempuan, her house. Rumah kita, our house. Rumah mereka, their house. Kalau rumahnya kucing gimana ya? Berarti pakai it. Karena kata ganti benda atau hewan itu pakai it ya, its house. Nah, ingat, ketika kita ingin menyatakan kepemilikan, kita nggak bisa kalau pakai possessive adjective nggak bisa langsung this is my, this is your. Nggak bisa langsung seperti itu. Tapi kalau pakai possessive adjective harus ditambahi benda di belakangnya. Jadi kayak tadi contohnya, this is my house, ini adalah rumahku. Kalau misal contoh lain, ini adalah sekolahku. Berarti this is my school.
Nah, seperti itu ya contohnya. Baik anak-anak, mari kita lanjut membahas percakapannya. Yang Edo, your house is far from your school. Tadi tentang your house sudah saya jelaskan ya. Sekarang yang ada susunan kata is far. Your house is far from your school. Itu termasuk bahasan apa ya? Nah, itu adalah salah satu contoh dari nominal sentence. Apa itu nominal sentence? Nominal sentence adalah kalimat yang kata kerja utamanya berupa to be. Tujuannya untuk menyatakan keadaan atau sifat suatu benda, hewan, manusia, dan lain-lain. Oke, dan to be itu punya pasangannya masing-masing. Misalkan, nah ini, ketika subjeknya I, berarti to be-nya am. Ketika subjeknya she, he, it atau nama orang, memakai to be is. Ketika subjeknya they, we, dan you, dan dua tokoh orang lain atau lebih, pakai are. Oke. Oke, sekarang mari kita lihat cara menyusun kalimatnya. Nah, di sini kita melihat pattern. Ada pattern atau rumus atau patokan ketika kita ingin menyusun kalimat nominal. Di situ ada subject, to be, dan adjective. Subject, seperti biasa subjek seperti I, you, we, they, he, she, dan it atau nama orang. Setelah itu to be. To be yang di sini yang dibahas sekarang ada 3, is, am, dan are. Setelah itu adjective. Adjective itu kata sifat. Contohnya beautiful, handsome, cute, dan lain-lain. Kita langsung contoh kalimatnya. Misalkan kita ingin menuliskan kita pintar. Oke, kita taruh subjeknya dulu. Kita berarti we. To be-nya apa? Kalau subjeknya we, betul sekali. To be-nya are. Bahasa Inggrisnya pintar? Smart. Oke, ya seperti itu. We are smart. Jadi kita harus sesuai dengan rumusnya ya. Oke, yang kedua, dia perempuan pandai. She is clever. Mereka kuat. They are strong. Oke, seperti itu contohnya. Well, oke. Sekarang kita kembali ke kalimat Edo tadi. Your house is far from your school. Your house adalah subjek. Is adalah apa tadi? Betul sekali. To be. Far adalah kata sifat atau adjective. Your house is far from your school. Itu termasuk kalimat nominal sentence. Baik, mari kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Siti, I always go to school at 6 a.m. That's why I am never late. Nah, ada kata I am never late. Itu adalah salah satu contoh dari nominal sentence juga. Dari kata I am. Saya never late, tidak pernah terlambat. Kalimat berikutnya ada di percakapan Siti, kalimat Siti. I always go to school at 6 a.m. That's why I am never late. Kalimat I am never late adalah salah satu contoh nominal sentence juga karena menyatakan sifat. Artinya, saya tidak pernah terlambat. Seperti rumusnya tadi, subject, to be, dan adjective. Nah, I am di sini, ini adalah singkatan ya, anak-anak. Itu singkatannya I am. Kalau disingkat menjadi I petik M. Nah, I am di sini, I sebagai subject, am sebagai to be. Late adalah adjective. Nah, di kalimat ini juga ditambah adverb of frequency. Never adalah atau biasa disebut adverb of frequency. Apa sih itu? Adverb of frequency adalah rentang waktu spesifik atau yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering suatu kegiatan atau peristiwa itu terjadi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari adverbs of frequency. Karena fungsinya menyatakan seberapa sering suatu kegiatan atau peristiwa terjadi,
Maka di sini ada nilai persentasenya. Oke, always artinya selalu. Usually artinya biasanya. Normally biasanya. Often seringkali atau sering. Sometimes kadang-kadang. Occasionally terkadang. Seldom jarang. Hardly ever hampir tidak pernah. Never tidak pernah. Nah, untuk kalimatnya yang kalimat pertama, misalkan kita selalu pergi ke sekolah. We always go to school. Setiap hari, every day. Berarti always di sini menyatakan rutinitas yang selalu dilakukan tanpa tidak. Kalau usually, misalkan kita biasanya pergi ke pantai. We usually go to the beach. We usually go to the beach. Kita biasanya pergi ke pantai. Nah, karena tidak selalu pergi ke pantai, maka menggunakan biasanya. Dan seterusnya. Untuk tingkat frekuensi waktu spesifiknya tergantung pemakaian dan tergantung kegiatan tersebut dilakukan, seberapa seringnya. Oke. Nah, di sini yang I am never late, kata never berarti tadi artinya tidak pernah. Betul sekali, berarti saya tidak pernah terlambat. Oke, selanjutnya in Lina's room. Nah, ada kata Lina's room. Masih ingat itu tentang apa? Betul sekali, tentang kepemilikan. Artinya adalah ruangannya Lina. Oke, lanjut ya. Siti. Lina, your room is very unique. It has things with many different colors and shapes. Lina, ruanganmu sangat unik. Ini ruangannya mempunyai beberapa hal dengan bentuk dan warna yang berbeda. Lina, yes, that's right. It has 2 pink chairs, a red bed, a rectangular table. Ya, betul sekali. Ruangannya mempunyai 2 kursi merah muda, kasur warna merah, dan meja persegi panjang. Siti, and a round table and a blue bookshelf. Dan sebuah meja bundar dan sebuah rak buku berwarna biru. Lina, you're right. I never realized that my room is very colorful and has many things with different shapes. Kamu benar. Saya tidak pernah menyangka bahwa kamarku atau ruanganku sangat berwarna dan punya banyak barang dengan bentuk yang berbeda. Nah, di sini ada kalimat a round table, a blue bookshelf. Nah, itu biasanya disebut noun phrase. Agar tidak bingung, kita langsung menuju cara menyusunnya. Apabila anak-anak bertemu kata sifat dan kata benda, misalkan kata sifat ada banyak ini ya. Nah, ini ada beberapa contoh kata sifat. Ternyata kata sifat itu tidak hanya beautiful, handsome, small, big. Ternyata di sini juga ada warna, ukuran, tekstur, bentuk, itu merupakan kata sifat. Di situ contoh black, white, pink, brown, purple, dan seterusnya. Terus ukuran small, tiny, medium, large, huge, dan seterusnya. Tekstur smooth, hard, fluffy, soft, dan seterusnya. Shape atau bentuk square, round, oval, curved, straight, wide, dan seterusnya. Kita ambil salah satunya, yaitu small ya. Nah, sekarang mari kita cari contoh kata benda. Di sini ada beberapa contoh kata benda ya. Misalkan teacher, student, book, bag, car, school, people, player. Mari kita ambil contoh 1, book, yaitu buku. Nah, mari kita langsung susun ya.
Rumusnya, ingat. Kata sifat ditambah kata benda. Kata sifatnya ditaruh depan atau adjektif. Nah, langsung kita tulis small dulu ya sebagai kata sifat, lalu ditambah kata benda, yaitu book. Jadinya small book. Nah, biasanya dalam noun phrase atau susunan kata benda tersebut ada yang namanya artikel. Nah, artikel tuh misalkan seperti a, the, sama an, itu namanya artikel, artinya sebuah, dan lain-lain. Itu jarang digunakan, tapi juga kadang digunakan. Nah, mari kita langsung mencari contoh di dalam percakapan. Nah, di dalam kalimat city, and a round table and a blue bookshelf. A round table itu adalah contohnya, termasuk a artikel, round adalah kata sifat, table adalah kata benda. Betul sekali. Selanjutnya, a blue bookshelf. A artikel, blue adalah kata sifat, bookshelf adalah kata benda. Seperti itu ya cara menyusunnya. Ingat, kata sifat berada di depannya kata benda. Mari kita lanjutkan ke percakapan berikutnya. Nah, nanti di step percakapan, mari kita coba mencari kalimat yang mengandung adjektif ya atau kata sifat ya. Oke, Udin. Benny, your coach is very comfortable. Benny, thank you. I like this coach too. Edo, and I like the color. Udin, yeah, I like dark brown too. Edo, and you have a very big TV. It's awesome. Artinya, Udin, Benny, kantongmu sangat nyaman. Terima kasih. Aku juga menyukainya. Aku menyukainya juga. Edo, dan aku suka warnanya. Udin, ya, aku suka coklat tua. Warna coklat tua juga. Edo, dan kamu juga mempunyai televisi yang sangat besar. Itu luar biasa. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa kata sifat di sini, yaitu comfortable. Yang di awal, kalimat awal tuh your coach is very comfortable. Itu adalah salah satu contoh kalimat yang menyatakan keadaan atau sifat ya. Yang kedua, dark brown. Lah, I like dark brown. Itu juga menyatakan kualitas benda. Saya suka warna coklat tua. Selanjutnya, you have a very big TV. Very big TV adalah kata yang menunjukkan kualitas benda tersebut, yaitu kualitasnya besar. Seperti itu. Nah, setelah ini kita baca instruksi. Instruksinya sama seperti instruksi yang di halaman sebelumnya. Di sini kita akan bekerja dalam grup. Setelah itu, yang pertama kita akan pelajari contohnya secara hati-hati. Tadi kita sudah lakukan ya. Yang kedua, kita akan menulisnya di buku. Setelah itu yang ketiga, setiap orang dari kita akan menulis contoh tersebut di atas selembar kertas. Nah, setelah itu setiap grup akan membacanya kepada setiap anggota satu sama lain secara langsung. Nah, kita langsung ke latihan soal. Baik anak-anak, sekarang kita langsung menuju ke pertanyaan ya. Perintahnya, instruksinya. We know from the conversation that, dari percakapan kita mengetahui dari percakapan bahwa, jadi di sini kita tulis beberapa informasi yang kita dapatkan dari percakapan tersebut. Jadi setidaknya kita harus memahami percakapan yang tadi ya. Yang pertama, Siti's house is far from her school, but she always comes on time. She is never late because she goes to school at 6 a.m. Rumahnya Siti itu jauh dari sekolahnya, tapi dia selalu berangkat tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat karena dia berangkat pada jam 6 pagi. Nah, nomor 2. Coba kita intip ya ke percakapan sebelumnya. Lina's room is, nah tadi kan ada percakapan yang menunjukkan ruangannya Lina. Oke, kita lihat.
Nah, dari percakapan ini kita bisa tahu seperti apa sih ruangannya Lina. Nah, di sini Siti mengatakan, "Your room is very unique. It has things with many different colors and shapes." Kamarmu bagus. Kamar ini mempunyai beberapa barang dengan bentuk dan warna berbeda. Nah, dari situ kita bisa tahu seperti apa kamarnya Lina. Tinggal kita salin pernyataan tersebut ke kolom jawaban seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, saya kira anak-anak sudah tahu ya cara menjawabnya bagaimana. Kita memahami dulu percakapan tersebut, baru kita tulis di kolom jawaban. Yang ketiga, Benny's couch is. Gimana sih barangnya Benny itu? Bendanya Benny itu. Nomor 4, Siti's kitchen is. Bagaimana sih dapurnya Siti? Nah, caranya kita baca percakapannya dulu. Kalau tidak tahu artinya, silakan dibuka ya kamusnya. Semangat!